Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca doa dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia di tema 6 subtema 2, yaitu tentang penggunaan huruf kapital. Kemarin sudah Bu Guru jelaskan di subtema 1 tentang penggunaan huruf kapital, yaitu huruf kapital digunakan di awal kalimat. Bukan berlaku hanya tulisan biasa, tapi juga untuk tulisan tegak bersambung. Kemarin juga Bu Guru jelaskan penggunaan huruf kapital itu bisa digunakan untuk nama, menulis nama, nama hari, nama bulan. Nah, ini juga huruf kapital bisa digunakan untuk menuliskan nama tahun, nama bangsa, nama suku, dan juga bahasa. Jadi, kalau anak-anak menulis, seumpamanya negara Indonesia, jadi I-nya itu harus besar, baik di awal kalimat ataupun di tengah kalimat. Ya. Terus nama suku. Suku Dayak, suku Sunda, suku Asmat, suku Madura, suku Jawa. Jadi huruf awalnya itu harus besar, harus pakai huruf kapital. Kemudian menuliskan bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa daerah lainnya ya. Kemudian menuliskan huruf kapital ini juga berlaku untuk menulis tegak bersambung. Jadi kalau umpamanya kalian anak-anak menulis tegak bersambung kemarin sudah Bu Guru praktekkan kalian menulis tegak bersambung, masih ada beberapa yang menulis dengan huruf kecil, baik yang di awal kalimat atau menulis nama di tengah kalimat. Itu tetap menggunakan huruf kecil ya, itu keliru. Jadi huruf kapital itu dipakai di awal kalimat, juga dipakai kalau anak-anak menulis nama orang, nama hari, nama bulan, nama tahun, nama bangsa, suku, dan bahasa. Jadi huruf kapital itu juga digunakan untuk mengawali percakapan. Contohnya, coba diperhatikan. Ada dua percakapan antara Made dan Ayah. Made, Ayah, mengapa kandang-kandang hewan ini harus dibersihkan setiap hari? Nah, kata Ayah dalam sebuah percakapan itu huruf awalnya diawali dengan huruf kapital. Coba ini sudah ada yang Bu Guru garis bawah ya. Terus ayahnya menjawab dari pertanyaannya Made. Kandang ini harus dibersihkan setiap hari untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan kita. Nah, kata kandang itu di awal percakapan maka juga ditulis dengan huruf kapital. Sudah Bu Guru garis bawah ya. Coba itu diperhatikan. Nah, selanjutnya ada sebuah bacaan lagi. Bentar, Bu Guru bacakan, perhatikan ya. Hari Rabu kemarin anak-anak kelas 2 berkunjung ke perpustakaan. Itu satu kalimat. Itu namanya satu kalimat kalau sudah titik. Hari, kata hari itu di awal kalimat, maka huruf awalnya ditulis dengan huruf kapital. Rabu itu nama apa? Nama hari. Jadi R-nya itu huruf awalnya ditulis dengan
huruf kapital. Selanjutnya, kalimat yang kedua, anak-anak berbaris rapi di depan perpustakaan. Sebelum masuk, petugas perpustakaan membacakan tata tertib. Di dalam perpustakaan tidak boleh berisik atau berbicara terlalu keras. Di dalam perpustakaan juga tidak boleh makan atau minum. Made dan teman-temannya mematuhi tata tertib tersebut. Made meminjam buku untuk dibawa pulang. Buku tersebut harus dikembalikan pada 3 Maret 2021. Nah, tadi kan sudah Bu Guru jelaskan huruf kapital itu ditulis di mana aja penggunaannya. Ditulis di awal kalimat. Kalau anak-anak menulis di awal kalimat, maka huruf awalnya harus ditulis dengan huruf kapital. Kalau menulis nama hari, baik di awal kalimat ataupun di tengah kalimat atau di akhir kalimat, harus ditulis awalnya dengan huruf kapital. Kemudian nama orang baik di awal kalimat, di tengah kalimat, huruf awalnya harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, kemudian nama bulan. Di kalimat terakhir, buku tersebut harus dikembalikan pada 3 Maret 2021. Jadi, kata bulan Maret itu M-nya harus ditulis dengan huruf kapital. Paham anak-anak? Nah, alhamdulillah. Jadi, Bu Guru ulangi lagi, huruf kapital, penggunaan huruf kapital itu untuk menulis apa aja. Bisa menggunakan huruf kapital awalnya. Betul, nama orang. Terus, apalagi? Nama tahun, betul. Bulan, hari, nama bangsa, suku, dan bahasa. Selain itu, huruf kapital juga digunakan untuk mengawali sebuah percakapan. Nah, selanjutnya membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Jadi, setelah anak-anak membaca teks barusan yang Bu Guru baca ini, anak-anak diajak untuk bisa membuat sebuah pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari yang kalian buat itu. Contoh, kapan anak-anak kelas 2A berkunjung ke perpustakaan? Jawabnya, hari Rabu kemarin. Jadi bisa membuat pertanyaan, kemudian harus juga bisa menjawab dari pertanyaan yang kita buat. Gimana Bu Guru caranya agar kita bisa membuat pertanyaan? Harus membaca dengan seksama, membaca dengan teliti. Kalau kita sudah membaca dengan teliti, membaca dengan seksama, membaca berkali-kali sampai kita paham, maka kita akan mudah membuat sebuah pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang kita buat. Pertanyaan kedua, di mana anak-anak tidak boleh makan atau minum? Di mana ayo? Betul, di dalam perpustakaan. Jadi kalau kita ke perpustakaan mau membaca buku, mau minjam buku, di dalam perpustakaan tidak boleh apa? Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berisik, mengeluarkan suara yang keras. Pertanyaan yang ketiga, siapa tokoh yang ada dalam teks? Tokoh itu, Bu Guru jelaskan lagi. Ini kemarin sudah Bu Guru jelaskan. Tokoh itu, tokoh yang dimaksud tokoh dalam sebuah cerita atau sebuah teks adalah orang yang dibicarakan atau orang yang berbicara dalam teks tersebut. Nah, siapa coba? Siapa tokoh yang ada dalam teks yang barusan Bu Guru baca? Ayo siapa? Betul, Made dan teman-temannya.
juga ada petugas perpus. Nah, itu namanya tokoh. Tokoh adalah orang yang ada dalam cerita. Paham anak-anak? Kira-kira anak-anak bisa nggak buat pertanyaan dari sebuah teks? Nah, untuk membuktikan anak-anak bisa apa enggak, nanti suatu saat Bu Guru pasti akan memberikan tugas anak-anak membuat pertanyaan kemudian menjawab pertanyaan yang kalian buat. Bu Guru, gimana cara membuat pertanyaan? Membuat pertanyaan itu menggunakan kapan, siapa, di mana, bagaimana, apa. Apa yang dilakukan anak-anak? Apa yang dilakukan Made dan teman-temannya di perpustakaan? Nah, jawabannya apa? Membaca buku atau meminjam buku. Nah, kalau anak-anak membaca dengan baik, membaca dengan seksama, maka akan mudah untuk membuat pertanyaan dan menjawab sebuah pertanyaan yang kalian buat. Juga mudah memahami isi dari bacaan tersebut. Kira-kira dari apa yang Bu Guru sampaikan, ada yang mau dipertanyakan? Nah, kalau memang ada yang mau dipertanyakan atau masih belum paham dengan apa yang Bu Guru sampaikan, anak-anak bisa langsung WA Bu Guru ya, bertanya boleh. Atau anak-anak bisa juga membaca di buku LKS ataupun di buku paketnya. Anak-anak juga bisa mencari di Google. Ya, dengan apa yang Bu Guru sampaikan atau dengan materi penggunaan huruf kapital. Ya, mungkin hanya ini yang dapat Bu Guru sampaikan. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru selalu ingatkan kembali, anak-anak di rumah harus rajin belajar, tetap semangat belajar, sholat, bantu orang tua, dan jaga kesehatan. Karena sehat itu mahal. Akhirnya dari Bu Saibah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.